Saya ingin menyampaikan kepada kita semua yang dibacakan oleh Pak Jasman tadi, ada tersebut nama Michael Hart, ya. Michael Hart. Michael Hart itu adalah seorang tokoh sejarah dunia, ahli sejarah. Dia menulis 100 tokoh di dunia yang paling berpengaruh di dunia. Kumpulkan seluruh tokoh yang pernah lahir di dunia ini, siapa yang paling besar pengaruhnya? Orang Nasrani, tokoh-tokohnya mengatakan Nabi Isa. Nabi Isa yang paling besar pengaruhnya. Lalu apa jawab Michael Hart? Bukan, no, not Jesus, bukan Nabi Isa. Kenapa? Karena Nabi Isa itu tidak akan dikenal orang kalau tidak ada Paulus. Pauluslah yang menyebarkan nama Nabi Isa. Jadi sampai ke Eropa, itu Paulus menyebarkan nama Nabi Isa alaihissalam. Makanya dikenal oleh Eropa. Nah, kemudian yang menyatakan berikutnya seharusnya nomor 1 itu Nabi Isa, ternyata terbantah. Ada lagi di kalangan saintis, seharusnya ada Thomas Alva Edison, manusia yang paling berpengaruh di dunia, bukan Muhammad. Apa jawab orang Eropa sendiri? Thomas Alva Edison hanya bisa membuat lampu menerangi jasmani, tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mampu menerangi rohani. Dia memperbaiki akhlak manusia. Kalau lampu yang dibuat Thomas Alva Edison, dia akan menyinari orang berbuat maksiat, menyinari orang berbuat kebaikan di masjid, dan seluruhnya dia terangi. Tapi dia tidak mampu menerangi hati manusia yang bebal, hati manusia yang jahil. Tak mampu diterangkan oleh lampu neon yang dibuat oleh Thomas Alva Edison. Kalau begitu, tepatlah yang nomor 1 berpengaruh dunia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi luar biasa. Kalau orang dari segi sains, dari segi sejarah, dari segi sosiologis, memandang Nabi Muhammad SAW yang 4 sifatnya itu. Di antara 4 sifat itu, siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Fatonah ini yang paling disentil, artinya cerdas. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang sangat cerdas. Nah, ini analisis psikologi. Orang yang tidak cerdas itu seperti apa? Karena bangsa Indonesia kita ini IQ-nya katanya 78 ke atas, jarang yang sampai 100 katanya. Masya Allah, di atas kingkong saja sedikit itu. Masya Allah. Nah, kalau gitu apa rahasianya? Nah, ini dikatakan, kita lihat dalam sehari-hari siapa yang tinggi IQ-nya, siapa yang tidak. Ternyata menurut analisis psikologi, Nabi Muhammad SAW IQ-nya tinggi, orangnya jangan, sangat cerdas. Contohnya, ketika beliau umur 35 tahun, Mekah kebanjiran, batu Hajar Aswad runtuh di bawah air, berkelahilah 4 suku besar di Arab. Lalu orang mengatakan, jangan kita berkelahi, kita tunggu siapa yang subuh hari ini pertama masuk ke Masjidil Haram, kita jadikan dia sebagai hakim. Mungkin dia orang yang cerdas. Kebetulan di subuh itu yang masuk pertama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu di 4 suku tadi membawa, ya Muhammad, kami tidak bisa menebak siapa yang akan masuk pagi hari ini, tapi ternyata engkau yang kami tunggu-tunggu. Kalau begitu engkau ini diramalkan sebagai orang yang cerdas. Kami ada masalah, 4 suku ini mau berkelahi. Siapa suku yang paling dominan meletakkan Ka'bah ke tempat yang semula. Jadi apa masalahnya? Kami berkelahi ini 4, tolong hakimi kami. Siapa yang paling layak untuk meletakkan itu? Suku yang mana? Kata Rasulullah, ini ada sorbanku. Dibentangnya sorbannya, tiap-tiap suku ambillah 1 sudut. Setiap suku ambil 1 sudut. 4 sudutnya sama-samalah kita mengangkat, meletakkan ke tempat yang semula. Allahu Akbar, kata orang itu. Cerdas. Alangkah jeniusnya Muhammad. Tidak terpecahkan oleh kami yang berempat ini semenjak dari tadi. Ketika datang engkau, kami semuanya reda, semua kami merasa bertanggung jawab. Engkau cerdas, engkau fatonah,
ya Muhammad. Masya Allah. Memang beliau orangnya sangat yakin, sangat cerdas. Masya Allah. Nah, kalau orang yang rendah IQ-nya, satu, selalu menyimpan dendam. Orang yang tinggi IQ-nya enggak ada dendam. Yang karena dia menatap ke masa depan. Orang yang suka dendam dia memandang ke belakang. Nah, itu lihat saja. Siapa yang pendendam? Sekali awak bersalah kayaknya takana adanya semua hidup. Inginnya membalai. Itu rendah. Enggak bagus. Nah, yang kedua, menurut analisis psikologis, orang yang rendah IQ-nya itu kurang rasa ingin tahu, jadi cuek. Kadang-kadang orang azan, hanya diam-diam saja, ada peringatan, tapi nyot anang-anang saja, cuek saja dia. Orang itu rendah IQ. Kalau orang tinggi IQ-nya, sedikit saja dia dapat berita, dia cari, dia lacak. Mungkin ini besar manfaatnya. Rasa ingin tahunya tinggi. Orang Inggris menyebutnya curiosity. Curiosity, itulah dasarnya orang mengadakan penemuan-penemuan itu, karena adanya curiosity. Kenapa perguruan tinggi mengadakan penelitian? Harus ada curiosity. Akan menjadi mubazirlah satu penelitian di perguruan tinggi kalau curiosity-nya tidak ada. Dia ingin tahu dan ingin memiliki ilmu tentang itu. Kalau orang yang rendah IQ-nya, bagaimana? Kurang rasa ingin tahunya, tak peduli. Yang ketiga, orang yang rendah IQ-nya itu tidak mau menciptakan sesuatu yang baru. Dia bertahan saja pada yang lama, ada yang baru. Itu enggak ada contoh katanya. Kalau orang yang pintar itu dia yang memberi contoh, bukan dia mencontoh. Dia mencari contoh, menjadi teladan. Itulah disebut di dalam surat Al-Anbiya, dalam surat Al-Ahzab ayat 21. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله. Pada diri Rasulullah lah terdapat contoh teladan yang baik bagi orang yang percaya kepada hari akhirat dan mengharapkan balasan yang baik di akhirat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ingin dia sesuatu yang baru, sebagaimana Salahuddin Al-Ayyubi kewalahan menghadapi tentara Mongol. Lalu dia mendapat ide yang baru. Apa? Kita ambil suatu momen tanggal 12 Rabiul Awal. Kita kumpulkan pemuda-pemuda, kita kumpulkan lembaran-lembaran kertas daftar untuk menghalau tentara Mongol yang kafir itu. Akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi 2 hari 2 malam diadakannya lomba puisi seperti baca semana ini, syair-syair, bakat-bakat pemuda itu ditampilkan. Bukan main gagahnya, apalagi dibacakan ayat Al-Quran, bacakan Al-Barzanji dan segala macam. Senang hati pemuda. Nah, ujung-ujungnya siapa yang mau turun jihad fisabilillah? Ini ada kertas, coba tuliskan nama kalian. Sampai tak cukup kertas itu Pak Jasman, saudara-saudara, Pak Ibu-ibu. Tidak cukup kertas yang sudah disediakan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Semuanya mendaftarkan diri jihad fisabilillah. Jadi intisari dari baca sejarah Sirah Nabawiyah itu, ambil jiwa jihadnya. Akhirnya apa? Menang. Mampu Salahuddin Al-Ayyubi melawan tentara dari Mongol, bahkan tentara perang salib dimenangkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Dialah yang mengambil alih Masjidil Aqsa dari tangan orang Romawi. Masya Allah. Itu pentingnya. Kemudian yang kelima, orang yang rendah IQ-nya itu mudah stres. Tahu stres? Stres tahu gak? Stres, ya. Dia ada distress, ada stres, ada depresi. Bahasanya pancameh banget, risau. Bu, jangan pancameh ya. Jangan cepat stres.
Ada murid saya di Labu Baru. Saya lama di Masjid Al-Fajar itu, 2 tahun tinggal di Labu Baru. Si Fidaiyah namanya itu, anak SMA. Saya ngajar ngajinya waktu dia masih SD. Tapi setelah dia SMA, ibu kandungnya meninggal dunia, tinggallah dengan ibu tiri. Baru tuh saya mengajar SMA 2 waktu itu. Waktu itulah saya baru tahu kayak apa yang stres. Jadi katanya murid Ustaz itu ya, katanya murid ajar ngaji itu mati, meninggal kemarin gara-gara stres. Wah, meninggal ya? Murid saya itu, iya. Kenapa? Stres dia, Pak. Lalu saya tanya, kayak apa stres itu? Waktu itu belum populer lagi nama-nama stresnya, belum, tahun 80-an, belum. Ini ya baru yang kena di Pekanbaru ini. Nah, kayak apa? Itu mulutnya Pak bergerak-gerak gitu. Ini bercerita. Tapi tidak keluar suaranya. Maka risau dia. Bagaimanalah aku ini harus menerangkan apa yang tersembunyi di dadaku ini. Ingin kusampaikan. Tapi suara tidak keluar. Lalu dia putus asa, patah hati, lama-lama meninggal. Oh, kayak itu rupanya orang stres itu. Tak tertuangkan apa yang di hatinya itu. Tidak keluar suara saking emosinya. Jadi ada perbuatan itu oleh ibu tirinya itu, adiknya itu selalu dipukul, selalu kalau nggak dikasih makan. Di depan dia dipukul seperti itu, sekali dia diamkan 2 kali, 3 kali, nggak tertahan lagi. Itulah dia stres. Pulang dari sekolah dia lihat, wah, nggak ada sakit apa-apa sebelumnya, sehat saja. Tapi melihat kejadian seperti itu, stres, meninggal mendadak. Pak Ibu, tahu Pak Ibu, siapa dapat saya kasih hadiah? Di mana di dunia sekarang ini orang yang paling banyak bunuh diri gara-gara stres? Di mana? Mana Pak? Aduh deh Pak, aduh deh. Yang nomor 1 di Korea, 13.000 tahun 2003. Banyak tuh, 3.000 orang dalam 1 tahun, dan disediakan tempat untuk bunuh diri. Masya Allah. Oh iya.